Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kita ulas film keren lagi. Judulnya Gogli. Film ini akan membuat kalian senyum-senyum sendiri. Shut up. Mimin colek dulu para penonton cerita puisi seperti Isan dari Aceh, Rahmat Ilahi dari Bulakan, Chandra Adiputra di Banyuwangi, Unix Armaja di Kalimantan Selatan, Sahran di Bengkulu, Kanzin di Banjarmasin, Saiful Anwar di Jambi, Andri di Garut, Yanti Giarti dari Kalideres, Rizky Ramadan di Cirebon, dan semuanya dimanapun berada. I love you, Swati. Hotel lah. Swati yang diperankan Kirti Karbanda adalah mahasiswi kedokteran tingkat akhir asal kota Mysore. Dia terpilih mewakili kampusnya untuk menghadiri Forum Ekonomi India di kota Bangalore. Swati pergi ke Bangalore sehari sebelum acara dimulai. Global College menjadi tuan rumah acara Forum Ekonomi kali ini. Kebetulan di kampus itu ada acara pemberian penghargaan untuk mahasiswa berprestasi. Mahasiswa yang berhasil menjadi peringkat pertama adalah Sarat. Anehnya tidak ada yang memberikan tepuk tangan, kecuali Menteri Pendidikan dan Swati sendiri. Syarat. Ternyata Sarat tidak disukai di kampusnya, baik oleh dosen maupun mahasiswa. Syarat memang jenius, tapi dia seperti orang sakit jiwa. Syarat yang diperankan Yash adalah mahasiswa jurusan bisnis. Dia sering berulah di kampus dan tidak peduli apapun pandangan orang terhadapnya. Swati jadi senyum-senyum sendiri melihat tingkah Syarat. Kepribadian Syarat membuat Swati penasaran. Temannya di asrama yang bernama Madu mengungkapkan jika Syarat bukan pria yang layak dicintai. Sosok Syarat tidak peduli masalah cinta. Pernah ada mahasiswa cantik bernama Setal yang menembak Syarat. Malah ditolak mentah-mentah. Padahal Setal adalah cewek rebutan di kampus. Swati yang seorang gadis lugu lebih tertarik lagi dengan sosok Syarat. Sepertinya mereka akan dekat. Karena Syarat juga terpilih untuk mengikuti acara Forum Ekonomi India. To the Forum of Indian Economy. Acara Forum Ekonomi India dimulai. Tujuan acara itu untuk mendapatkan ide-ide baru tentang memajukan negara. Banyak perusahaan besar menunggu ide-ide para mahasiswa dari acara itu. Para peserta secara bergiliran menyampaikan presentasi. Syarat malah jadi ngantuk mendengarnya. Dia pun tertidur di lokasi acara. Padahal peserta lain sangat bersemangat. Mr. Syarat. Nama Syarat dipanggil untuk presentasi, tapi dia sudah berada di alam mimpi. Swati kasihan jika Syarat gugur. Dia mendekat dan membangunkan Syarat. Orang-orang menertawakan Syarat yang sempat ketiduran, tapi seperti biasa Syarat tidak peduli. Dia maju ke depan dalam kondisi masih ngantuk berat. Di atas panggung, Syarat tidak ingin memberikan presentasi berat-berat seperti peserta lainnya. Itu hanya akan membuat orang mengantuk saja. Syarat memiliki ide sederhana. Jumlah penduduk India yang mencapai 1,2 miliar adalah potensi besar jika bisa dimanfaatkan dengan baik. Banyak uang bisa dihasilkan dari padatnya penduduk India. Bagaimana caranya? Syarat akan menjelaskan jika lolos ke babak berikutnya. Thank you. Tepuk tangan dari peserta lain terdengar. Swati juga mengagumi kecerdasan Syarat. Padahal Syarat tetap cuek, tidak mempedulikannya. Syarat memang bukan cowok yang akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Ketika giliran Swati presentasi, Syarat juga masih biasa-biasa saja melihatnya. Swati disalahkan oleh Madu karena telah membangunkan Syarat. Orang seperti Syarat tidak pantas dibantu. Ucapan terima kasih saja tidak ada. Mungkin Syarat lupa mengucapkan terima kasih, tapi tindakan Swati saat membangunkan Syarat sampai terbawa mimpi. Wajah Swati terngiang-ngiang di kepala Syarat. Dia jadi bingung sendiri dan konsultasi kepada ayahnya. Baru kali ini Syarat mengalami hal aneh seperti itu. Besoknya Syarat mencari Swati untuk mengucapkan terima kasih. Orang yang dicari justru datang sendiri ingin bertemu. Berada di hadapan Swati membuat Syarat kikuk tidak tahu harus berbicara apa. Swati menawarkan pergi minum kopi. Syarat malah menolak. Kita minum air tebu saja, ujar Syarat kebingungan.
ಕಬ್ನಾಲ್ ಕುಡಿಯೋಣ Setelah minum air tebu, Syarat bingung lagi harus membicarakan apa dengan wanita. Dia lebih banyak diam. Swatilah yang aktif basa-basi, seperti mengungkapkan kekagumannya dengan ide Syarat di Forum Ekonomi India. Syarat jadi tersipu dengan pujian itu. Swati juga sosok yang menarik. Apalagi Swati mau membayar air tebu saat disuruh. Biasanya kan cowok yang traktir cewek. Swati tiba-tiba menanyakan apakah Syarat pernah jatuh cinta. Syarat jujur mengaku tidak pernah ada gadis yang membuatnya jatuh cinta. Syarat juga malas mengurus wanita, hanya buang-buang waktu dan uang. Parahnya, jika cinta itu gagal, cowok akan tenggelamkan diri dalam botol minuman atau narkoba. Di tengah obrolan itu, Swati berkali-kali merapikan rambutnya. Gaya Swati sangat mengganggu Syarat. Ketika ditanya alasannya, Syarat mengaku sedang tidak mood menyampaikan alasan. Syarat ingin segera pergi meninggalkan Swati. Dia bisa gila jika terlalu lama bicara berduaan dengan cewek yang dipanggil dokter itu. Malamnya, Syarat curhat kepada ayahnya tentang Swati. Ayahnya yakin jika Syarat sedang jatuh cinta, tapi Syarat tidak mau mengakui itu. Swati juga curhat kepada Madu. Baru kali ini, Swati betah ngobrol berduaan dengan cowok. Madu malah mengingatkan agar Swati jangan sampai jatuh cinta kepada Syarat. So dear candidates, Babak kedua Forum Ekonomi India berlanjut. Syarat maupun Swati lolos. Untuk babak pertama, Swati mendapat penghargaan karena idenya dianggap paling unik. Syarat mengucapkan selamat atas penghargaan yang diterima Swati. Tapi Swati merasa yang layak mendapatkannya adalah Syarat. Saya juga berpikir begitu. Saya yang seharusnya mendapat penghargaan itu, ujar Syarat. Swati kemudian memberikan pialanya untuk Syarat. Tentu saja Syarat menolak. Swati terus memaksa. Entah mengapa Syarat seperti terhipnotis sehingga mau menerimanya. Syarat semakin tidak tahan ketika Swati kembali merapikan rambutnya. Benar-benar membuat Syarat ingin segera pergi. Swati menghentikan langkah Syarat untuk meminta nomor telepon. Syarat masih saja belagu sok jual mahal. Untuk apa juga Swati butuh nomor telepon? Tapi lagi-lagi Syarat tidak bisa menolak permintaan Swati. Apalagi ternyata baru kali ini Swati berani meminta nomor telepon cowok. Syarat juga baru pertama kali memberikan nomornya ke cewek. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi Syarat jatuh cinta dengan Swati. Ayahnya juga yakin Swati mencintai Syarat. Tapi tidak mungkin Syarat akan menembak Swati duluan. Harga dirinya bisa hancur. Syarat ingin Swati yang terlebih dahulu mengungkapkan cinta. Sebenarnya Swati sudah siap menembak Syarat duluan, tapi Madu melarangnya. Swati diminta menunggu saja. Jangan sampai Swati ditolak setelah mengungkapkan cinta. Syarat dan Swati semakin intens bertemu. Mereka sering jalan berduaan tanpa mengungkapkan perasaan masing-masing. Inilah masa-masa PDKT yang bikin baper. Orang tua Syarat juga bertemu dengan Swati. Syarat dan Swati seperti pacaran sebelum jadian. Meski begitu, mereka tetap bisa fokus menyampaikan presentasi di acara Forum Ekonomi India. Untuk babak kedua, presentasi terbaik jatuh pada Syarat. Padahal Syarat merasa penghargaan itu lebih layak diberikan kepada Swati. Giliran Syarat yang memaksa Swati mengambil pialanya. Impas deh. Swati jadi merasa sangat istimewa. Dia berusaha memancing agar Syarat mau mengungkapkan cinta. Tapi Syarat belum juga menembak Swati. Obrolan mereka dirusak oleh sekelompok preman yang mengejar seseorang. Hampir saja kepala Swati terkena lemparan kayu andaikan Syarat tidak sigap. Syarat jadi marah. Para preman justru semakin berulah. Swati dilukai untuk melihat apa yang bisa dilakukan Syarat. Emosi Syarat dipancing. Para preman itu dihajar dengan ganas. Preman mah hanya butiran debu di mata Syarat. Para preman berusaha melarikan diri dan memanggil gengnya. Syarat tidak peduli, dia melawan berapapun jumlah musuh yang datang. Preman dibuat tidak berdaya. Swati semakin meleleh dengan apa yang dilakukan Syarat. Dia sudah tidak tahan lagi memendam cinta. Syarat juga merasa sudah waktunya menembak Swati. Syarat dan Swati berpakaian rapi untuk bertemu. Syarat begitu bersemangat, tapi dia justru melihat Swati sedang mengobrol dengan seorang mahasiswa bernama Sandip. Syarat jadi cemburu, dia kesal melihat kedekatan itu.
Syarat kemudian memberi peringatan kepada Sandip agar tidak lagi dekat-dekat dengan Swati. Syarat juga memukul Sandip. Suasana hati Syarat sudah tidak mood lagi untuk menyatakan cinta. Apa yang dilakukan Syarat sampai ke Swati? Siapa lagi kompornya kalau bukan Madu? Teman seperti Madu memang sering merusak hubungan cinta orang. Madu mengingatkan Swati agar tidak mencintai Syarat. Jika belum pacaran saja Syarat begitu posesif, bagaimana nantinya? Swati disarankan untuk fokus saja mempersiapkan presentasi untuk acara Forum Ekonomi India. Hal tidak terduga terjadi. Syarat mendapat kabar jika Swati mengalami kecelakaan. Syarat langsung pergi ke rumah sakit dengan perasaan panik. Emosi Syarat menjadi tidak terkontrol, apalagi setelah melihat di ruang perawatan, Swati justru sedang ditemani oleh Sandip. Terlihat sekali keduanya akrab. Syarat memukul Sandip yang tengah asyik mengobrol dengan Swati. Sandip sudah diperingatkan untuk menjaga jarak dengan Swati, tapi peringatan itu ternyata disepelekan. Swati berusaha menghentikan kebrutalan Syarat. Sayangnya Syarat sudah dikuasai amarah. Swati pun menampar Syarat dengan sangat keras. "Hentikan Syarat, ada apa denganmu?" teriak Swati marah. Syarat kaget mendapatkan tamparan itu. Egonya terluka, apalagi Swati melakukan itu demi membela Sandip. Cekcok pun terjadi. Syarat menilai Swati seorang pengkhianat. Swati sama saja dengan gadis-gadis lain. Dan sebelum pergi, Syarat membalas tamparan Swati. Hancur hati Swati mendapat tamparan dari Syarat. Peristiwa itu membuat Syarat tidak ingin lagi mengurus cinta. Dia akan melupakan Swati. Syarat fokus mempersiapkan presentasi babak terakhir untuk Forum Ekonomi India. Swati juga tidak bisa menerima perlakuan yang dia terima. Swati tidak peduli dengan Forum Ekonomi India. Dia memilih kembali ke kotanya. Acara Forum Ekonomi India dimenangkan oleh Syarat. Dia fokus menata hidup dan bekerja di perusahaan. Kecerdasan Syarat membuat karirnya cepat melejit. Dia berhasil menjadi petinggi perusahaan di luar negeri. Sementara Swati terus dirundung derita batin. Tamparan dari Syarat memang tidak begitu melukai wajahnya, tapi hati Swati sangat hancur. Waktu terus berputar. Syarat semakin sukses. Hidup tanpa cinta dan wanita membuatnya mampu menjadi miliarder. Wajah Syarat juga sering tampil di media-media India, tapi Syarat belum bisa move on. Padahal Swati masih membencinya meski sudah 2 tahun berpisah. Swati mendapat undangan pernikahan dari Madu, temannya di Bangalore. Tidak lupa pula Madu menyarankan agar mencari pasangan hidup. Swati harus bisa melupakan Syarat. "Saya sudah melupakan dia," tegas Swati. Ucapan Swati sangat berbeda dengan Syarat. Meski saat ini Syarat sudah menjadi miliarder, tapi hatinya tidak bisa melupakan Swati. Syarat menyadari telah melakukan kesalahan besar menampar Swati. Sekuat apapun Syarat berusaha melupakan Swati, tidak pernah berhasil. Bayang-bayang Swati selalu menghantui. Sebenarnya Swati juga belum bisa melupakan Syarat. Meski dia sibuk sebagai seorang dokter, kenangan tentang Syarat tidak pernah bisa dia kubur. Pada hari ulang tahun Swati, Syarat sudah tidak sanggup lagi menahan rindu. Dia memberanikan diri menghubungi Swati. Mendengar yang menelpon Syarat, hati Swati langsung bergetar. Syarat. Swati bersikap judes mendengar kata maaf dari Syarat. Padahal Syarat sudah mengaku salah. Sikap posesifnya dulu memang keterlaluan. Tiba-tiba Syarat mengucapkan kata I love you. Swati terguncang mendengarnya. I love you, Swati. Tapi hati Swati belum luluh. Swati menolak cinta Syarat. Dia mengaku tidak memiliki perasaan apa-apa. "Saya sudah bertunangan, tolong jangan hubungi saya lagi," ucap Swati. Syarat menerima keputusan Swati. Dia kembali ke India untuk menghadiri undangan pernikahan sahabatnya, Narayan. Kedatangan Syarat menjadi berita utama media-media India. Maklum saja, dia miliarder dunia. Di rumah, Syarat diminta ibunya untuk segera menikah. Sudah saatnya Syarat melupakan Swati. Ayahnya juga meminta hal yang sama. "Oke, saya akan menikahi gadis manapun yang ibu pilih," ucap Syarat sedih. Selanjutnya Syarat akan pergi ke acara pernikahan Narayan di Mangalore.
Syarat tidak mau dikawal, dia ingin pergi sendirian. Dalam perjalanan, Syarat hampir saja menabrak seorang gadis yang melarikan diri dari kejaran sekelompok pemuda. Pacar gadis itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sir, please sir, please sir. Syarat tampil sebagai pahlawan menghajar para pemuda brengsek itu. Ketua gengnya juga dipukul dan dipermalukan. Famous. Chal. Ucapan terima kasih didapatkan Syarat. Wanita yang menjadi pacar Syarat pasti sangat beruntung. Pujian itu membuat Syarat kesal karena kembali diingatkan tentang Swati. No. Heartಗೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಪ್ಪ. Perjalanan dilanjutkan ke Mangalore. Mobil Syarat dihentikan beberapa wanita yang meminta tumpangan karena bus yang mereka naiki mogok. Hal yang tidak diduga, salah satu dari mereka adalah Swati. Ya, Swati sendiri kaget, apalagi Syarat. Mereka jadi kikuk. Setelah nenek-nenek itu sampai di wilayah desanya, Swati juga ikut turun. Swati tidak mau menumpang di mobil Syarat ke Mangalore. Tapi si nenek memaksa Swati karena tidak ada pilihan lain. Kini Syarat dan Swati hanya berduaan di dalam mobil. Sikap Swati sangat dingin. Syarat juga tidak tahu harus berbicara apa. Saya sudah memutuskan untuk melupakan Anda, tapi Anda justru datang lagi dalam hidup saya. Tolong Anda menikah saja secepatnya, ujar Syarat. Syarat kemudian menanyakan tentang pertunangan. Swati malah balik tanya, pertunangan siapa? Syarat jadi bingung, Swati pun dibuat salah tingkah. Swati ngambek dan akan pergi sendiri ke Mangalore. Syarat memberitahu jika dia juga akan ke Mangalore untuk pernikahan sahabatnya. Swati kaget melihat surat undangan itu. Rupanya mereka akan menghadiri pernikahan yang sama. Karena calon suami Madu adalah Narayan. Syarat merasa apa yang terjadi adalah skenario Tuhan untuk menyatukannya dengan Swati. Setiba di lokasi acara pernikahan, Syarat disambut antusias oleh Narayan. Mengingat Syarat adalah tamu undangan yang datang jauh-jauh dari luar negeri. Syarat tidak suka terlalu diistimewakan. Dia juga sedang fokus memperhatikan Swati. Sikap judes gadis itu tetap manis di mata Syarat. Sayangnya, rayuan Syarat sama sekali tidak mempan. Syarat meminta fotografer pernikahan Mustafa untuk memotret Swati. Syarat menyebut Swati adalah pacarnya. Mustafa dengan jujur meminta Swati agar berpose indah karena fotonya diminta oleh pacarnya. Swati jadi marah mendengar itu. Dia melabrak Syarat untuk mengajaknya bicara. Swati meminta agar Syarat berhenti mengganggunya. Swati tidak akan pernah melupakan tindakan Syarat yang telah memukulnya. Biarkan saya hidup dengan damai. Please, ujar Swati memohon. Syarat tertegun dengan permohonan Swati. Sepertinya Syarat memang harus mengubur dalam-dalam cintanya. Setelah acara pernikahan selesai, Syarat melampiaskan patah hatinya dengan botol minuman. Kebetulan Syarat melihat Sandip, orang yang menjadi penyebab semua masalah. Syarat mengajak Sandip bicara di luar. Swati yang melihat itu khawatir jika Sandip dipukul lagi. Tapi kekhawatiran Swati tidak terjadi. Syarat justru dilihat bersujud meminta maaf kepada Sandip. Gara-gara dulu memukul Sandip, hidup dan cinta Syarat jadi berantakan. Syarat akan melakukan apapun agar Sandip mau memaafkannya. Sandip yang masih pengangguran langsung diberikan pekerjaan oleh Syarat. Gaji tinggi dan rumah disediakan. Tentu saja Sandip memaafkan Syarat. Sandip juga bersedia berbicara dengan Swati agar memaafkan Syarat. Mendapatkan kata maaf dari Swati tidaklah mudah. Perempuan memang begitu. Jika sudah memutuskan sesuatu, maka akan sangat sulit untuk diubah. Keputusan Swati telah membuat Syarat menderita. Syarat tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya tidak akan pernah bisa memiliki dia. Saya juga tidak pernah bisa melupakannya. Saya harus bagaimana, ucap Syarat. Rasa frustasi yang dialami Syarat membuatnya teler. Swati yang sejak tadi mengintip terharu mendengar semua kata-kata Syarat. Swati ingin sekali membangunkan Syarat yang sudah terbaring. Tapi Swati ragu, dia malu dan memilih pergi dengan tangisan.
Besok paginya Syarat terbangun sendiri. Semua tamu undangan sudah bersiap pulang ke rumah masing-masing. Narayan meminta tolong agar Syarat memberi tumpangan juga untuk seseorang yang akan pulang. Orang itu adalah Suwati. Sikap Suwati tidak lagi judes, dia justru caper. Suwati juga meminta Syarat menghentikan mobil untuk pindah posisi ke kursi depan. Syarat tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suwati pura-pura merapikan rambutnya, tetap saja tidak dipedulikan. Suwati kembali meminta agar Syarat menghentikan mobil untuk bicara. Momentum itu digunakan Suwati untuk mengungkapkan penyesalannya. Suwati juga jujur jika dirinya belum pernah bertunangan. Ketika Suwati akan mengucapkan I love you, sekelompok orang memukul kepala Syarat dari belakang. Mereka adalah para pemuda yang sebelumnya sempat dihajar Syarat. Mereka ingin balas dendam setelah melihat Syarat lagi. Syarat dihajar habis-habisan. Suwati juga disakiti. Sekuat tenaga Syarat melawan. Meski kepalanya sudah terluka, Syarat masih sanggup meladeni mereka semua. Malang bagi Syarat, dia kembali terkena pukulan. Suwati berusaha menolong. Para penyerang itu kabur setelah ada beberapa mobil wartawan berhenti. Syarat langsung dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi pingsan. Dokter setempat memberikan pelayanan terbaik karena Syarat adalah miliarder. Suwati dengan setia menemani Syarat. Serangan yang diterima Syarat menjadi berita utama. Orang tua Syarat sangat khawatir melihat berita anak mereka masuk rumah sakit. Kondisi Suwati juga kelelahan. Dia pusing sehingga mendapat perawatan juga. Ketika Syarat terbangun, Suwati adalah orang pertama yang dia cari. Syarat sedikit tenang setelah melihat kondisi Suwati baik-baik saja. Selanjutnya, Syarat kembali diperiksa dokter. Sementara Suwati sudah terbangun. Orang tua Syarat yang datang menghampiri Suwati. Ibu Syarat sangat kecewa dengan Suwati. Musibah yang menimpa Syarat saat ini terjadi setelah bertemu Suwati lagi. Ibu Syarat tidak ingin lagi Suwati membuat Syarat menangis setiap hari. Sejak kamu masuki hidup anak saya, dia jadi menderita. Anak saya sudah siap menikahi gadis lain. Jadi, saya mohon lupakan dia. Biarkan kami hidup damai, ujarnya. Suwati sedih mendengar kata-kata itu. Suwati menyadari telah membuat hidup Syarat berantakan. Suwati pun pergi dan akan menjauh dari Syarat. Ketika Syarat bertemu orang tuanya, Syarat dengan bahagia menceritakan jika dirinya telah bertemu Suwati lagi. Syarat jadi panik mengetahui fakta bahwa Suwati telah pergi karena ibunya. Syarat bergerak cepat mencari Suwati. Di hadapan media yang sudah menunggu, Syarat mengungkapkan cintanya untuk Suwati. Syarat mencoba menghubungi nomor telepon Suwati. Ternyata HP Suwati sudah berada di tangan polisi. HP itu didapatkan dari pencuri di stasiun kereta api. Tanpa pikir panjang, Syarat mengejar Suwati ke stasiun. Kisah cinta itu masuk acara live saluran televisi. Syarat sekuat tenaga mencari Suwati di kereta api, namun tak bisa ditemukan. Syarat jadi putus asa. Anehnya, dia melihat seorang gadis dari belakang yang mirip Suwati. Syarat menghampiri gadis itu, dan benar saja, dia adalah Suwati yang ditemukan menangis. Betapa bahagianya Syarat melihat Suwati ada di hadapannya. Suwati lalu berbicara jika tasnya sudah dicuri orang. Suwati telah kehilangan tiket, HP, dan semuanya. Syarat jadi kesal mendengar tangisan Suwati. Saya berjuang keras untuk bisa ketemu kamu. Alih-alih mengucapkan I love you, kamu malah bicara tas yang dicuri, ucap Syarat. Suwati pun langsung berdiri memeluk Syarat tanpa kata-kata lagi. Tangisan bahagia mereka terdengar menyejukkan hati. Syarat dan Suwati akan segera jadi suami istri. Orang tua Syarat maupun masyarakat jadi baper menyaksikannya di televisi. Film selesai. Bye-bye.